Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Rosita, semester 6B, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Mahasiswi Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kontra korupsi wewenang penegak hukum. Tegak berdirinya hukum suatu bangsa merupakan suatu modal dasar bagi kelancaran pembangunan. Penghormatan dan kepatuhan terhadap hukum oleh masyarakat maupun penyelenggara negara menjadi sebuah komponen penting bagi terjaminnya hak-hak masyarakat. Selama lebih dari 6 dekade, Republik ini terus berusaha mencari sebuah formula tatanan sosial yang pas demi kesinambungan pembangunan, tidak terkecuali tantangan hukum. Banyak sehingga produk-produk hukum yang telah dihasilkan, mulai dari undang-undang hingga keputusan presiden. Namun semua itu belum dapat menciptakan kesejahteraan rakyat dalam arti sesungguhnya. Suatu dari banyak persoalan hukum yang pelik yang bangsa ini masih berjuang sampai hari ini adalah memutuskan agenda pemberantasan korupsi. Agenda yang dipermasalahkan sebagai hasil dari perjuangan reformasi pada tahun 1998. Korupsi telah menggerogoti kehidupan bangsa dan negara Indonesia sejak kemerdekaannya diproklamasikan. Oleh karena itu tidak pernah diberantas secara bersungguh-sungguh hingga tuntas. Kesejahteraan tersebut terus berkembang, bahkan hingga terus merusak sendi kehidupan bangsa dan negara rakyat Indonesia. Dalam beberapa kesempatan ini sering dikagetkan dalam berbagai hasil survei yang menunjukkan keburukan tingkat korupsi di Indonesia. Hasil survei yang dirilis oleh VERS dan tahun 1997 hingga 2010 menunjukkan bahwa pada tahun 1997 skor Indonesia berada pada 8,67, sedangkan tahun 2010 skor berada pada 9,27. Sebenarnya permasalahan korupsi adalah persoalan Indonesia semata. Secara global pun dunia merasakan akibat buruk dari korupsi, sehingga korupsi telah menjadi musuh bersama dan harus diperangi secara bersama-sama. Pada tahapan lebih lanjut, para koruptor tingkat tinggi seperti pada kasus Kentur maupun kasus BLBI telah melarikan diri ke luar negeri dan membawa semua uang hasil korupsi tersebut. Hal tersebut tentu membuat kerja penegak hukum menjadi bertambah berat hukum di Indonesia bukanlah pekerjaannya yang mudah. Indonesia harus memiliki sejumlah perangkat hukum pendukung untuk itu, seperti perjanjian ekstradisi dengan negara tempat pelarian sang koruptor. Caranya telah tersebut mungkin untuk mengembalikan tersangka korupsi guna menjalani proses hukum. Kemudian bagaimana dengan uangnya ini juga merupakan sebuah persoalan. Kaulah semua aset tersangka yang ada di Indonesia, tentulah itu tidak menjadi persoalan sulit. Tetapi bila aset dan uang hasil korupsi tersebut di beberapa negara, maka mau tidak mau para penegak hukum haruslah sedikit lebih bergigi untuk mengembangkan uang ini dikembalikan di Indonesia. Sayangnya, dari beberapa kasus korupsi yang menjadi sorotan publik seperti 2 kasus di atas, penegak hukum masih sibuk berkutat tentang kulit-kulit masalahnya. Pada kasus BLBI, ZVU atau jaksa penuntut umum sibuk dengan penangkapan Ayin dan jaksa Urip tentang sampai hari ini uang BLBI yang dikorup masih tidak jelas limbahnya di mana, dan malingnya sendiri juga terdengar kembarnya juga dengan kasus Kentur. ZVO sibuk ingin menjerat Sri Mulyani maupun Budiono, tetapi uang yang dikorupsi oleh bank Kentur itu sendiri kini entah di mana para tersangka korupsi dengan tentang meningkatkan hasilnya rampokannya yang mungkin justru sebagian besar ditanam di luar negeri, sehingga penegak hukum akan kehabisan energi sebelum kasus itu dapat selesai dengan tuntas. Pengalihan fokus penyelesaian kasus korupsi seperti ini merupakan akibat dari ketidakmampuan penegak hukum
kita untuk bermain cantik melintasi jurus hukum Indonesia. Padahal banyak negara di dunia telah berkomitmen secara bersama untuk saling membantu dalam memberantas tindak pidana korupsi. Harus diperhatikan faktor global bahwa praktik korupsi telah tertuang dalam Konvensi PBB tahun 2009. Yang menjadi kendala besar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia adalah terlalu banyaknya orang yang akan terkena ancaman pidana jika undang-undang pemberantasan korupsi dijalankan sesungguh-sungguhnya. Akan terjadi saling tuding, siapa yang menyidik, siapa si A yang menuntut koruptor hari ini, besok juga dia akan dituntut. Begitu pula hakim yang mengadili, dia pun mestinya diadili. Terjadinya lingkaran setan yang tidak berujung pada penasihat hukum yang terlibat korupsi penegak hukum, sehingga mereka sendiri perlu penasehat hukum. Sebenarnya pemerintah telah memiliki strategi nasional pemberantasan korupsi. Hal ini didasari oleh kesadaran pemerintah bahwa persoalan korupsi bukanlah persoalan yang sangat mudah. Penegak hukum semata, banyak aspek mengapa orang melakukan korupsi atau apa yang terjadi penyebab korupsi terjadi. Untuk mempersiapkan usaha pemberantasan korupsi yang efektif dan efisien, pemerintah telah menyusun strategi nasional pemberantasan korupsi atau SNVK yang bertumpu pada 4 pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan hukum dengan dikeluarkannya sejumlah undang-undang yang mendukung pemberantasan korupsi dilaksanakan. Yang kedua, pendekatan budaya. Pemerintah telah berhasil mempersiapkan program pemberdayaan masyarakat bekerja sama dengan unsur koalisi organisasi non-pemerintah. Yang ketiga, pendekatan ekonomi. Pendekatan telah berusaha meningkatkan kemampuan ekonomi sebagian besar masyarakat. Ekonomi bawaan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat lapisan menengah semata. Pendekatan untuk meningkatkan kemampuan skor real atau meningkatkan perkembangan ekonomi makro. Yang keempat, pendekatan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya keuangan, menunjukkan dengan jelas bahwa kelemahan mendasar dalam sektor ini sangat menentukan kinerja pekerja strategi pemberantasan korupsi selama ini dan terutama sekali untuk masa yang akan mendatang. Sehingga dalam kesempatan lain, seorang budayawan, Komarudin Hidayat, merekomendasikan upaya antisipasi korupsi yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan dan pembiasaan keluarga sejak kecil. Sejak dini anak di bangku sekolah telah diperkenalkan dengan sifat jujur. Yang kedua, pengenalan dan apresiasi pada figur sukses, bahwa sukses diraih dengan ilmu, kerja keras, dan integrasi, kebalikan dengan koruptor yang menghancurkan integrasi. Yang ketiga, pemahaman akan dorongan dan perilaku korupsi itu datang dari jiwa yang korup, pribadi yang lemah yang ujungnya memungkinkan diri sendiri dan orang lain seperti pengendara kendaraan yang menyerobot masuk di lampu merah, ia telah mengambil hak orang lain yang akan merugikan dirinya dan orang lain. Yang keempat, pemahaman dan dosa merupakan akibat tindakan yang mengejar kenikmatan sesaat dunia dan merupakan ekspektasi masa depan yang lebih besar di akhirat. Yang kelima, korupsi merupakan penyalahgunaan sosial dan dampak kerusakan juga bersifat sosial horizontal. Dosa kemanusiaan harus direbus dengan perobatan kemanusiaan. Tidak cukup secara sertifikat saja dengan melakukan ibadah ritual. Tugas pencegahan ini memiliki sedikit perbedaan dibandingkan dengan tugas-tugas yang lain, mengingat durasi tugas pencegahan cukup lama, banyaknya lapisan masyarakat yang harus disentuh. Begitu masalah keuangan yang saat ini saja butuh satu, bagaimana merubah masyarakat menjadi budaya korupsi. Masyarakat sekali tidak berpikir korupsi. Ternyata berdasarkan pengalaman di Hong Kong, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Australia, dalam pemberantasan korupsi perlu diperhatikan bahwa bukan ancaman pidana yang luar biasa beratnya diutamakan, tetapi sistem manajemen negara yang rawan korupsi yang harus ditanggungi lebih dari mengambil tindakan yang represif dari peran di atas, membuat tugas pencegahan yang dimiliki oleh KPK menjadi menarik untuk dibahas.
Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang KPK memiliki tugas dalam melaksanakan kepentingan, yaitu yang pertama melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan, yang kedua menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi, yang ketiga menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi, yang keempat merancang dan terkenanya program sosialisasi, yang kelima melakukan kampanye anti korupsi pada masyarakat umum, yang keenam melakukan kerjasama bilateral dan multilateral. Baiklah, cukup sekian hasil penjelasan saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.